Terima kasih Selamat Ustadz Baba. Terima kasih Ustadz dengan suaranya yang sangat lembut memimpin doa malam hari ini. Semoga teman-teman yang ikut membaca tadi diberikan pahala, dan kita juga kirimkan doa pahala itu untuk almarhum, almarhumah rekan-rekan kita semuanya. Selanjutnya kita akan beranjak ke acara berikutnya, yaitu penayangan video ya. Jadi malam ini seperti tadi kita telah sampaikan bahwa kita akan sama-sama mendengarkan kajian yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Samsi Ali. Beliau, saya bacakan sedikit profilnya dan mungkin bisa ditayangkan juga Mbak Andrea profil beliau karena ini luar biasa. Panjang sekali ya. Jadi beliau formalnya ini dimulai dari Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam di Gombara, Makassar. Kemudian strata 1 ditempuh di Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan. Pasca sarjana diselesaikan di Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan. Dan terakhir doktoral beliau, PhD beliau ditempuh di Southern California University, PhD di bidang ilmu politik. Masya Allah. Itu adalah Imam Samsi yang akan mengisi tausiah kita malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman banyak yang bergabung ya, karena ini beliau sangat sibuk, tapi masih menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kita malam hari ini. Di sana mungkin pagi hari, jam 8 pagi. Ya. Kemudian untuk professional experience, Masya Allah itu banyak banget. Sampai sekarang beliau adalah direktur atau imam of Jamaica Muslim Center New York di USA di Amerika ya. Kemudian sebagai presiden of Nusantara Foundation, nah ini nanti kita akan bahas sedikit. Dan masih banyak lagi, itu adalah professional experience beliau. Kalau saya sih terus terang, kalau Imam Samsi Ali, saya tahunya Imam Masjid New York gitu, saya tahunya. Ketop banget sih beliau nih. Ya. Achievement beliau juga luar biasa. Bisa dibaca di situ banyak sekali. Yang jelas beliau ini adalah, kita turut bangga ya, adalah warga negara Indonesia mungkin satu-satunya yang go internasional untuk urusan dakwah. Ya, jadi beliau dengan jeripayahnya tidak henti-hentinya berupaya untuk membangun image yang positif untuk Islam di luar sana. Kalau dakwah di sini mungkin oke lah ya, mayoriti Muslim, tapi kalau di sana itu tentunya merupakan tantangan sendiri, dan itulah yang ditempuh oleh Ustadz kita, Ustadz Samsi Ali sejauh ini, sampai detik ini. Bahkan hari ini pun beliau masih berusaha berjuang, sedang membangun pesantren, pondok pesantren pertama di Amerika. Ya, ini dengan lahan seluas 7,4 hektar, luar biasa, di kota Modus, Connecticut. Ya, ini sudah dibeli beserta beberapa gedung yang nantinya akan digunakan untuk pesantren. Jadi Ustadz Imam Samsi Ali ini berusaha mengenalkan Islam yang ramah ya, sebagai rahmatan lil alamin. Di luar sana itu berubahlah kepada Islam yang kita cintai ini ya. Baik. Kemudian itu ada profil tentang Imam Samsi Ali. Kemudian saya akan sampaikan sedikit tentang organisasi yang beliau dirikan. Jadi waktu itu melihat bahwa kebutuhan dakwah di Amerika sangat luar biasa dan pertumbuhan mu'alaf yang juga luar biasa, maka Ustadz Imam Samsi ini berupaya mendirikan akhirnya pada tahun 2013 yayasan yang disebut Nusantara Foundation. Jadi ini merupakan yayasan yang berbasis agama, budaya, pendidikan, dan dialog antar agama. Kegiatannya banyak sekali, dan terutama di bidang layanan sosial dan berbagai acara amal. Untuk lebih kita tahu ya tentang Nusantara Foundation ini, kita sudah menyiapkan video yang akan ditayangkan oleh Tri. Mungkin bisa ditayangkan sekelumit tentang Yayasan Nusantara atau Nusantara Foundation. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan.
maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Islam hadir di bumi Amerika dan dunia dengan damai. Karena kehadiran Islam adalah rahmatan lil alamin, sebagai pembawa kedamaian di dunia. Sayangnya, sejak peristiwa teror 11 September 2001 yang dilakukan segelintir orang tak bertanggung jawab, terbentuk di tengah masyarakat Amerika. And so let me say this. When you talk about authority, the land of freedom, the land of religious freedom, the land where... Beliau diundang mendampingi Presiden Bush bersama pemimpin agama lainnya ketika berkunjung ke Ground Zero untuk pertama kalinya. Imam Syamsi Ali juga mewakili komunitas muslim dalam acara doa nasional untuk Amerika di Yankee Stadium beberapa hari pasca 11 September 2001. Imam Syamsi Ali menjadi perwakilan umat dalam pertemuan ulama Amerika dalam merespon peristiwa 11 September. Usaha-usaha dialog agama yang beliau rintis sejak awal ketibaannya di negeri Paman Sam membuat ia dipercaya untuk mewakili komunitas muslim dalam banyak perhelatan besar di Amerika. Imam Syamsi Ali menjadi representasi wajah Islam moderat oleh dunia barat. Kontribusinya pada dunia dalam hubungan antar agama mengantarkan Imam Syamsi Ali menjadi salah satu penerima penghargaan Ellis Island Honor Award sebagai penghargaan tertinggi non-militer yang diberikan kepada warga imigran di Amerika. Beliau juga terpilih sebagai salah satu dari 7 tokoh agama paling berpengaruh di kota New York oleh New York Magazine pada tahun 2006. Lalu pada tahun 2017, Syamsi Ali kembali terpilih sebagai satu dari 50 tokoh yang paling berpengaruh di kota New York. Imam Syamsi Ali kemudian mendirikan Nusantara Foundation pada tahun 2014 lalu. Nusantara Foundation melakukan berbagai inisiatif, termasuk presentasi Islam dan Indonesia di berbagai universitas di Amerika. Rencana terbesar dari Nusantara Foundation adalah pendirian pondok pesantren Indonesia pertama di bumi Amerika. Awal tahun 2018 lalu, Nusantara Foundation berhasil membeli sebuah properti seluas 7,4 hektar di kota Modest, Connecticut, Amerika Serikat. Dan sejak April 2018, gedung-gedung tua yang ada di lokasi tersebut mulai direnovasi. Harapan ke depan pesantren yang bernama Nur Inka Nusantara Madani ini akan menjadi salah satu ujung tombak untuk memperkenalkan Indonesia, khususnya Muslim Indonesia, ke dunia internasional. Karenanya, dukungan berupa material maupun non-material sangat dibutuhkan untuk mewujudkan peranan penting Indonesia dalam peradaban Islam dunia. How does life treat you today? Alhamdulillah, excellent, memorizing, Allahu Akbar, yes, Bismillah. Insyaallah. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah, itulah adalah tayangan video tentang Nusantara dan yang digagas oleh Imam Syamsi Ali dengan sangat luar biasa, tanpa lelah berjuang ya Imam ya sampai sekarang ya. Insyaallah, semoga semua yang telah dilakukan oleh Imam Syamsi Ali dimudahkan, dilancarkan, dan terwujud pesantren pertama di Amerika Serikat. Tentunya kita yang di sini senantiasa mendoakan dan membantu sebisa mungkin
ya ke teman-teman semua ya. Baik, nanti bisa difasilitasi oleh Notaris Muslim Indonesia. Insyaallah. Selanjutnya, insya Allah, ya Pak Ketum. Baik, selanjutnya kami persilakan Pak Ketum, saya undang Pak Ketum bersama Ustadz Samsi Ali untuk melakukan launching program terbaru dari Notaris Muslim Indonesia, yaitu One Week One Juice Plus. Ada plusnya, apa tuh? Nah, nanti biar Pak Ketum aja yang menjelaskan. Jadi ini adalah program terbaru dari NMI, yaitu One Week One Juice Plus. Kepada Pak Ketum dan kepada Ustadz Samsi Ali yang nanti akan membantu kita untuk melaunching dengan membaca surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 7 dan disambung langsung dengan tausiah dari beliau. Kami persilakan Pak Ketum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tentang program Awards Plus. Awards itu singkat dari One Week One Juice. Nah, plusnya itu adalah kita membaca terjemahannya. Jadi ini yang kedua. Untuk yang kedua, kalau yang pertama kita berbeda-beda juz 1, 2, 3, 30 sehingga dalam satu ahad itu kita hatam 30 juz. Nah, untuk tahap kedua karena rencana untuk tafsir, kita sedang mencari tafsir Al-Quran untuk membimbing kita, menuntun kita. Makanya kita sekarang secara bersama-sama membaca 1, kemudian minggu 2 sampai dengan selesai. Saya kira itu sederhana sekali karena memang ternyata banyak sekali bahwa kita membaca Al-Quran tetapi tidak pernah membaca terjemahan ataupun membaca terjemahan sebagai saja. Insya Allah dengan ikut program ini mau tidak mau atau memang wajib sebetulnya kita membaca Al-Quran berikut artinya atau terjemahannya. Saya kira begitu. Saya mohon pilihan dari Ustadz Dr. Muhammad Samsi Ali untuk membuka secara resmi Awards Plus NMI ini. Terima kasih. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ketum yang saya hormati, Bapak Heri Sosiawan, Ustadz Samsul Bahrain, Misbah yang hafizahullah telah membacakan, memimpin kita membaca surah Yasin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima dan ridha dengan kita semua. Pada pagi hari ini tentu saya ingin memulai dengan menyampaikan puji syukur pertama kali kepada Allah dan terima kasih banyak bahwa kami dilibatkan dalam acara peluncuran Awatch One Week One Juice Plus Notaris Muslim Indonesia, dan tentunya ini pertama mudah-mudahan menjadi saksi bahwa kita memang bersama-sama punya komitmen untuk senantiasa membenahi, memperbaiki, meningkatkan. Karena proses keislaman kita ini adalah proses yang berjalan hingga kita bernafas yang terakhir baru kita bisa menentukan bahwa alhamdulillah kita ternyata sudah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun itu adalah sebuah penekanan proses. Maka mudah-mudahan OYOK ini menjadi salah satu bukti bahwa kita memang punya komitmen untuk berproses menuju kepada kesempurnaan iman dan Islam kita itu. Tentu saya sangat berbahagia sekali mendengar bahwa ini ada plus, karena ada OYOC yang tidak plus, hanya membaca saja, dan biasanya niatkan untuk mengumpulkan pahala. Pahala itu sangat penting sekali karena itu adalah bagian dari innamal faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, ya. Maka kita harus beramal, tentu kita perlu pahala dan mudah-mudahan bisa menjadi mizan. Tapi tentunya ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, harapan kita
bukan sekedar menghitung-hitung pahala, bukan sekedar membaca bahwa Masya Allah 1 huruf 10 pahala, kalau membaca Fatihah sudah berapa huruf, lalu kemudian seolah-olah kunci surga sudah ada di kantong kita. Maka ada nilai plus di sini karena akan membaca terjemahan, dan mudah-mudahan ditingkatkan dengan pemahaman tafsir, lalu kemudian dihayati, diselami, didalami, dan yang terpenting diamalkan dalam kehidupan kita. Dan oleh karenanya sekali lagi bahwa pada hari yang mulia ini di Sayyidil Ayyam, penghulu pada hari Jumat, di Indonesia tentu, di Amerika sekarang masih hari Kamis ya, tanggal 29 Jumadil Akhir atau 11 Februari, saya dan kita semua bersama Pak Ketum di sini bersama-sama membuka secara resmi acara One Week One Juz Plus Notaris Muslim Indonesia ini, dengan harapan mudah-mudahan Allah meridai, Allah merahmati, dan yang terpenting Allah kabul, Allah menerima niat baik dan usaha kecil kita ini. Dan untuk memulai secara simbolis kita akan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah dan beberapa surah Al-Baqarah, kalau tidak salah 7 ayat dari awal surah Al-Baqarah. Dan oleh karenanya mari kita semua mungkin bisa di-unmute sehingga kita bisa baca bersama-sama, suaranya saling kedengaran. Kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ya, saya akan mimpin walaupun suara saya tidak seenak suaranya Ustadz Samsul Baharain. Tapi mari kita bersama-sama membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Insyaallah
Mubarak, selamat untuk semua notaris muslim Indonesia dengan program yang luar biasa ini, dahsyat ini. Karena ini menunjukkan bahwa kita dalam hidup ini memang punya visi yang jelas. Ya, visi kita tidak ada lain adalah akhirah oriented vision. Kita punya visi yang berorientasi ukhrawi. Kita sibuk di dunia ini, kita bekerja keras dalam dunia ini, kita secara totalitas membangun dunia ini, tapi visi kita adalah hasanah fil akhirah, insyaallah, untuk mencapai kebahagiaan ukhrawi kita di jannah, di Jannatul Firdaus. Dan oleh karenanya nanti kita akan ingat saudara-saudara kita yang mendahului kita. Tadi nama Syekh Ali Jabir juga disebutkan. Mudah-mudahan mereka semua ini telah menjadi tauladan bagi kita semua. Mereka sudah memberikan contoh bagi kita semua bahwa pada akhirnya mau tidak mau, cepat atau lambat, suka atau tidak, kita semua akan menyusul mereka semuanya. Dan oleh karenanya mudah-mudahan One Week One Juz ini menjadi bahagian dari upaya kita untuk menjadi insya Allah mukmin yang lebih baik, muslim yang lebih baik, dan pada akhirnya kita kembali kepada Allah dengan husnul khatimah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi selamat memulai berkegiatan dan mudah-mudahan Allah berkah untuk kita semuanya. Saya mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastansuruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa kullin minna man tabi'a hudahu wastamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin thumma amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الجليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Tentu pertama-tama Bapak dan Ibu sekalian, di tengah tantangan, di tengah permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat ini, baik pada tataran individu kita, mungkin pada tataran keluarga kita, dan juga pada tataran kolektif sebagai bangsa, bahkan sebagai umat, bahkan dunia kita sekarang ini menghadapi ragam permasalahan. Tentu yang pertama selalu kita ingat adalah kita merendahkan hati kita merendahkan jiwa kita, bahkan kita rendah diri kepada pencipta langit dan bumi. Berdoa mudah-mudahan segala permasalahan yang kita hadapi ini mungkin tidak akan hilang, tapi kita dikuatkan untuk menghadapinya. COVID-19 adalah salah satu di antaranya. Tentu kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 segera berlalu sehingga kita bisa kembali hidup normal seperti biasanya. Di tengah situasi seperti ini tentu bagi seorang mukmin kita harus senantiasa tegar, kuat, unshaken. Kita tidak boleh goyah karena permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu. Kenapa demikian? Karena orang mukmin itu dalam melihat segala sesuatu dalam kehidupan ini tidak selalu dilihat dengan mata, tapi dilihat dengan penglihatan. Ada beda antara mata dengan penglihatan. Ada orang yang punya mata tapi tidak bisa melihat. Tapi ada orang yang bahkan tidak punya mata, buta ya, tapi bisa melihat. Ya. Maka mari kita melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini dengan penglihatan. Ya. Maka yang disebutkan di dalam Al-Quran ketika manusia diciptakan itu adalah sama' wal basar. Ya. Bukan udhun dan bukan ain, bukan telinga dan mata, tapi pendengaran dan penglihatan. Maka di dalam kita melihat segala fenomena yang terjadi dalam hidup ini, orang mukmin itu akan tidak saja menggunakan matanya, tapi yang terpenting adalah menggunakan penglihatannya. Nah, kalau kita menggunakan mata penglihatan kita, maka di sanalah kemudian kita akan selalu melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi ini pasti memiliki makna. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang terjadi kecuali memang
berada di bawah satu kontrol pencipta langit dan bumi. Dan segala sesuatu yang terjadi ya, di bawah kontrolnya Allah Subhanahu wa taala pasti punya makna. Apakah kita tahu, apakah kita sadar atau tidak, itu pasti punya makna. Dan ketika sesuatu itu bersentuhan dengan Allah, pasti positif. Kita tidak memakai rasa kita, tidak memakai taste kita atau rasa kita apakah itu baik atau tidak menurut kita. Tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang ditakdirkan qadarullah, maka itu adalah merupakan suatu pasti membawa hikmah yang baik dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kemudian akan terus memberikan motivasi Bapak dan Ibu sekalian. Maka kalau kita bersentuhan dengan kata syukur, syukur itu adalah satu kata yang sederhana, yang sangat populer, tapi memiliki makna yang sangat dalam. Baik pada tataran keberagamaan kita dan juga pada tataran kehidupan kita. Pada aspek keberagamaan kita, syukur itu ternyata menjadi esensi yang terpenting. Karena segala sesuatu yang kita lakukan dalam agama ini, itu bermuara kepada bersyukur. Sehingga sebagian para ulama kita mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sebagian ulama memaknai bahwa kata untuk beribadah itu adalah untuk bersyukur. Kenapa demikian? Karena esensi daripada ibadah adalah pengenalan mengenal Allah, ma'rifatullah. Dan ketika kita mengenal Allah, maka pasti kita akan mengenal kebesaran Allah, termasuk kebesaran nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan di sanalah kemudian akan tumbuh sense of thankfulness, rasa syukur kita itu. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan ini semuanya, ini adalah keberagamaan artinya dalam kata yang lain, semuanya ditujukan untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya dijamin dan sudah pasti orang yang pertama akan masuk surga. Rasulullah tidak saja sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tapi khairul anam, manusia yang terbaik yang pernah hadir di atas bumi ini, tidak melakukan dosa, nabi dan rasul, tapi hidupnya dimuarakan semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai istrinya beliau terkagum-kagum dan bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan semua ini?" Jawaban Rasulullah, bukan karena saya orang yang paling bertakwa. Tidak juga bahkan karena saya nabi dan rasul, bukan. Tapi jawaban beliau adalah jawaban kerendah hatian. Sekaligus ekspresi esensi daripada keberagamaan. Apa itu? Afala akuna abdan syakura. Tidakkah saya seharusnya menjadi hambanya yang bersyukur? Maka qiyamul lail kita, oyok kita, zikir kita, tasbih kita, puasa kita, dan segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini, dalam bentuk ubudiyah, baik bersifat vertikal, yang bersifat ritual, maupun bersifat sosial. Ini profesi sebagai notaris ini harus diganti motifnya sekarang menjadi niat untuk beribadah kepada Allah. Ini ibadah ini. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita ini sebagai pengabdian kepada Allah, tujuannya adalah untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. So, jadi notaris juga kan Allah yang memungkinkan untuk itu. Kalau Allah tidak mau, nggak jadi-jadi. Kita hidup ini Allah yang memungkinkan. Kita pun salat Allah yang memungkinkan. Kita ini iman juga Allah memberikan hidayah kepada kita. Bahkan Rasulullah diingatkan dalam Al-Quran, wa wajadaka dhallan fahada. Bayangkan Rasulullah anak yatim yang dilahirkan dalam situasi kemusyrikan seperti itu, seharusnya terpengaruh dengan masyarakat. Tapi Allah jaga beliau. Maka Allah mengatakan, wa wajadaka dhallan fahada. Kalau bukan karena penjagaan hidayah Allah, Nabi Muhammad pun seandainya ketika itu, ya boleh jadi terbawa arusnya. Tapi Allah jaga beliau dari awal. Sehingga Rasulullah SAW tidak pernah tergelincir sedikitpun melakukan kesalahan-kesalahan itu. Maka sekali lagi, syukur adalah esensi keberagamaan kita. Sekaligus menjadi pilar kehidupan. Orang yang tidak mampu bersyukur berarti tidak faham akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak faham nikmat Allah, dia tidak akan pernah merasakan kepuasan hidup itu. Dan ini sebagai seorang muslim yang hidup di tengah-tengah kantung kapitalisme dunia, kota New York, kita bisa melihat kemajuan dunia. Disinilah Wall Street terletak. Disinilah modal dunia dialirkan ke seluruh penjuru dunia. Kalau Wall Street itu batuk-batuk, demam seluruh perekonomian dunia. Kita melihat bagaimana gedung-gedung, bagaimana kemajuan dunia, kekuatan perekonomian manusia.
Tel Aviv, Israel itu jadi karena duit dari kota New York. Kita lihat bagaimana orang-orang yang kaya. Tapi kita sadar bahwa ternyata tanpa iman, tanpa Islam, tanpa kesadaran akan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia tidak akan pernah menemukan kepuasan hidup itu. Itulah yang pernah terjadi ketika seorang pedesain bag, pedesain tas yang terkenal namanya siapa ya? Kate Spade kalau tidak salah, yang sangat terkenal. Kepada akhirnya bunuh diri. Ibu-ibu pasti tahu ini karena senang tas nih, yang mewah-mewah itu. Pasti kalau ke kota New York pasti belanja, namanya Hariman, pergi belanja tas. Kenapa harus bunuh diri? Tokonya ada di mana-mana, kaya, terkenal, dihormati pada bidangnya sebagai bag designer, tapi harus bunuh diri. Kenapa? Belakangan kita temukan karena ternyata frustrasi. Kenapa frustrasi? Karena selalu terbayang-bayang, jangan-jangan ada yang lebih hebat lagi. Jangan-jangan dia dikalahkan oleh orang lain. Tidak pernah puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Maka itulah urgensi syukur dalam hidup kita. Ada cerita, seorang mantan prajurit Amerika, orang Brooklyn, kota New York. Ketika dia sudah pulang dan selesai tugasnya di Afghanistan, dia hampir frustasi. Bahkan sudah berpikir untuk bunuh diri. Karena masalahnya tentara Amerika ini kalau pulang ke negaranya, terkadang tidak diperhatikan. Waktu ditugaskan saja diberikan gaji besar. Ketika sudah pulang, mereka tidak punya gaji yang besar. Maka dia frustrasi dan marah pada dirinya sendiri. Sampai suatu ketika dia jalan-jalan di kota Manhattan, dia perhatikan gedung-gedung yang menjulang tinggi itu. Dengan kehebatan kota Manhattan atau kota New York. Dan dia lihat beberapa orang yang kemudian homeless itu ya. Orang yang berpenyakit mental. Karena di kota New York ini sangat miris. Di tengah kemajuan ekonomi, kemajuan dunia itu. Kalau kita naik subway, kereta api bawah tanah. Kadang kita melihat kok ada orang tertawa sendiri. Nah, itulah masalah mental. Akhirnya apa yang terjadi? Dalam keadaan seperti itu dia ingat temannya di Afghanistan. Siapa temannya itu? Seorang tukang sapu. Orang Afghanistan. Bayangkan orang Afghanistan tukang sapu punya anak 6. Mungkin dapat air bersih pun susah. Tapi apa kata dia? Ini cerita setelah dia akan masuk Islam bersama kami. Dia katakan, teringat senyuman teman saya itu melihat kota New York dengan orang-orang banyak yang berpenyakit mental itu. Apa yang terjadi dengan teman Anda? Teman saya ini hanya tukang sapu, punya anak 6. Tapi setiap hari dia datang dengan tersenyum, dengan ramah, seperti nggak ada beban, seperti kehidupannya ringan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kemudian membandingkan antara kehidupan New York yang wah, yang mewah itu dan kehidupan Afghanistan dengan seorang teman yang tidak punya apa-apa tapi selalu menampilkan senyuman itu. Gara-gara itu dia kemudian ingat bahwa temannya itu seorang muslim, maka datanglah dia ke masjid untuk masuk Islam. Itu hanya cerita saja bahwa betapa ketika kita bersyukur dan sadar akan Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan memberikan kepuasan dalam hidup kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang iman kita itu adalah motivasi hidup. Dengan iman inilah akan memberikan kekuatan kita dalam melanjutkan langkah-langkah kita di lorong-lorong kehidupan ini. Kenapa demikian? Ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan, singkat saja barangkali. Tentu yang pertama bahwa kita sadar bahwa segala sesuatu dalam hidup kita ini dan kita juga ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian Allah tegaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya Allah yang di tangannya segala kekuasaan dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Allah itu di tangannya segala kekuasaan. Segala kemampuan. Tapi bukan sekedar di tangannya, tapi dia memang mampu dan berkuasa atas segala sesuatu. Kan ada orang yang kekuasaan di tangannya tapi nggak berkuasa itu. Ada orang yang merasa punya kekuasaan tapi dikuasain. Nah itu, disetir sama orang lain. Allah itu nggak begitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah inilah yang kemudian kita sebagai umat yang beriman menegaskan terus-menerus dari masa ke masa setiap saat. La haula wa la quwata illa billah. Dan yang terpenting adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sangat penting untuk kita hayati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan sekedar ekspresi yang kita ucapkan ketika seseorang meninggal dunia.
Tapi itu harus menjadi filsafat hidup kita. Harus menjadi dasar hidup kita. Harus menjadi fondasi dalam hidup kita. Bahwa kita dan segala sesuatu yang terkait dengan kita, harta kita, keluarga kita, uang kita, popularitas kita, kekuasaan yang kita miliki, semuanya itu adalah lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang sangat sederhana, miskin, suami istri. Punya anak yang masih kecil. Lalu kemudian tiba-tiba suatu ketika anaknya ini sakit keras. Sahabat ini harus meninggalkan rumahnya untuk pergi bekerja di siang hari. Dia tinggalkanlah anaknya kemudian di belakang bersama istrinya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba anaknya ini meninggal dunia. Oleh istrinya kemudian anaknya dimandikan, lalu dikafanin, lalu kemudian ditidurkan atau disimpan di kamar dengan sangat tenang. Di sore hari suaminya datang. Dia tanya, gimana keadaan anak kita? Istrinya mengatakan dia sudah tenang. Akhirnya suaminya tenang. Merasa ketenangan, senanglah kira-kira begitu karena anaknya sudah tenang. Lalu mereka tidur dan terjadilah hubungan suami istri dan esok harinya kemudian mereka bangkit, salat subuh. Dan setelah salat subuh suaminya bertanya, kok anak kita belum kedengaran suaranya ya? Istrinya kemudian menyampaikan bahwa kira-kira kalau tetangga kita memberikan pinjaman kepada kita dan dia minta kembali, apa kita berikan? Kembalikan. Suaminya mengatakan iya. Dia katakan anak ini kan titipan Allah. Dan Allah sudah mengambil kembali. Anak kita telah meninggal dunia kemarin. Nah rupanya suaminya ini tidak terima. Kurang bisa terima karena seolah-olah istrinya kok kurang jujur dari kemarin. Maka Rasulullah SAW, sahabat ini kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW dan menyampaikan cerita ini kepada Rasulullah sampai kepada tentang hubungannya dengan istrinya di malam hari itu. Apa kata Rasulullah SAW sambil didoakan bahwa insya Allah Allah akan memberikan yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Dan singkat cerita ternyata sahabat ini kemudian diberikan karunia Allah yang anak yang banyak dan rata-rata anaknya kemudian menjadi ulama-ulama terkenal. Itulah yang terjadi ketika kita percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan segala sesuatu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kenapa kita harus kuat menghadapi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, barangkali termasuk COVID-19 dengan segala konsekuensi yang ada. Ada yang meninggal dunia, ada yang masih sakit, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mungkin bisnisnya bangkrut dan lain sebagainya. Yang kedua, itulah yang saya sebutkan tadi bahwa kita harus melihat segala sesuatu ini dengan penglihatan batin. Jangan sampai judgment kita, penglihatan kita ini dibatasi oleh dinding-dinding duniawi. Ada seorang sahabat, ada seorang Muslim muda di Amerika Serikat. Ini orang Hispanik, keturunan Kolombia. Dan ini cerita sekitar 4-5 tahun yang lalu. Wanita muda ini datang ke masjid, dia ingin masuk Islam. Lalu saya tanya, alasannya apa? Karena biasanya kalau ada orang yang datang tiba-tiba mau masuk Islam, saya ingin pastikan dulu alasannya masuk Islam apa. Apalagi kalau laki-laki. Kenapa kalau laki-laki? Karena biasanya ketemu dengan seorang muslim perempuan, oh dia mau nikah rupanya. Maka saya harus pastikan gitu. Jadi saya tanya, alasannya apa masuk Islam? Tiba-tiba kok nggak mau belajar, bukan. Biasanya orang datang kan mau belajar dulu, ini mau masuk Islam. Saya tanya, alasannya apa? Dia katakan, saya punya teman. Loh, teman kamu siapa? Ceritalah dia, rupanya dia bekerja di sebuah toko. Temannya itu rupanya mu'alaf juga. Tapi kata dia, teman saya ini waktu pertama kali datang dulu, dia berpakaian aneh. Rupanya pakaian aneh bagi dia ini karena dia menutup, sudah pakai kerudung. Di sini itu kalau orang masuk Islam, perempuan, itu rata-rata langsung pakai kerudung. Pakai hijab. Dia berpakaian aneh, tapi setiap hari datang juga dengan senyuman. Sampai suatu ketika dia tidak tahan, dia tarik tangan teman itu, dia tanya, kamu itu kok nggak punya permasalahan ya? Kok setiap hari good morning, tersenyum, ringan hidupnya, nggak pernah nampak raut mukanya itu ada beban. Dia tanya, kamu nggak punya permasalahan hidup? Apa kata temannya itu? Dia ceritakan semua masalahan hidupnya. Apa permasalahan hidupnya? Rupanya temannya ini mu'alaf ya. Sebelum masuk Islam, kenalan dengan seorang laki-laki dari Timur Tengah. Mohon maaf kalau saya menyebutkan ini. Dari Timur Tengah. Lakinya ini sopan, santun, baik, ramah. Akhirnya dia tertarik belajar Islam. Dan pada akhirnya masuk Islam dan nikahlah mereka. Ya, nikahlah mereka. Rupanya setelah menikah berubah lakinya ini. Bukan sekedar berubah, setelah punya anak, dia ceraikan istrinya.
Maka coba lihat bagaimana tantangan hidupnya perempuan tadi itu. Nah, perempuan muda tadi yang datang kepada kita mau masuk Islam itu bertanya, kalau permasalahan hidup kamu sedemikian berat, apa yang menjadikan kamu ke setiap hari nampak seperti ringan gitu? Tersenyum. Apa jawabannya? Because I have Allah in my life. Karena saya punya Allah dalam hidup saya. Itulah iman kita. Kita lihat Allah dalam batin kita. Bahwa Allah itu ada bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma takunu. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Kalla inna ma'i rabbi, kata Musa. Ketika terdesak, di belakang ada Fir'aun. Di depannya ada Laut Merah. Mau kemana lagi? Bani Israel mengatakan, kita hancur ya Musa. Apa kata Musa? Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Tidak mungkin kita akan hancur karena Allah bersama kita. Itulah penglihatan batin Bapak dan Ibu sekalian. Maka di saat kita melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini, hiruk pikuk, tantangan-tantangan publik di Indonesia, secara nasional di Indonesia, tantangan kebangsaan kita, keumatan kita, maka mari kita melihat dengan pandangan mata batin kita. Yang ketiga, tentu mukmin sadar betul akan tabiat kehidupan kita ini. Nah, apa tabiat kehidupan kita? Itulah ujian. Memang kita di sini untuk diuji. Maka kalau tidak mau diuji ya jangan mau hidup. Karena selama kita bernafas ya pasti kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian kita itu ya bil khairi wasyarr atau bisyarri wal khair. Bisa sesuatu yang kita tidak suka menurut ukuran kita sebagai manusia. Bisa sesuatu yang menurut kita baik dalam pertimbangan kita. Tapi dua-duanya adalah ujian. Kita tidak bisa akan lepas dari ujian dalam kehidupan kita ini. Kenapa? Itu adalah nature of life, tabiatul haya, tabiat kehidupan. Maka selama kita menghembuskan nafas kita ini, kita akan menghadapi permasalahan-permasalahan. Jangan pernah menyangka kalau kaya tidak bermasalah. Jangan pernah menyangka kalau berkuasa tidak bermasalah. Ada justru orang yang kaya berkuasa tapi tidak bisa tenang dalam hidupnya. Karena diburu terus dengan rasa takut itu. Nah, itu yang terjadi dengan Fir'aun. Orang yang berkuasa penuh, kaya lah pastinya, tapi merasa diburu oleh anak-anak Bani Israel. Anak-anak takut kepada bayi. Bayangkan. Ada orang yang berkuasa begitu, punya kekayaan, punya kekuasaan, tapi takut kepada rakyat kecil yang tidak punya apa-apa gitu loh. Itu terjadi dalam kehidupan. Tapi orang yang beriman akan menghadapi semua permasalahan ini dengan apa? Dengan sebuah kesadaran bahwa ini tidak mungkin kita bisa melarikan diri, hanya satu pilihan. Pilihan kita adalah hadapi semua itu. Maka Al-Quran mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kematian pertama yang disebutkan. Agar kita sadar bahwa kehidupan ini sementara. Sepanjang-panjang permasalahan kita hadapi ada akhirnya. Yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik dalam karya. Salah satu makna daripada ahsanu amala, terbaik dalam karya di sini adalah merespon setiap warna kehidupan itu. Di saat kita kaya, masih berkuasa, masih sehat, masih nyaman-nyaman saja, bagaimana kita merespon? Kalau kita respon dengan keangkuhan, dengan lupa diri, ya berarti kita gagal. Tapi sebaliknya di saat kita miskin, di saat kita dilemahkan dan lemah, tidak punya apa-apa, bagaimana kita merespon? Apakah dengan putus asa? Apakah dengan amarah pada diri sendiri? Apakah kemudian kita harus mencaci maki? Apakah kemudian kita harus menjadi hina dina kepada orang? Ini adalah bagaimana kita merespon ahsanu amala tadi itu. Kalau kita respon sesuai dengan ajaran agama Islam, di saat kita kuat kita bersyukur, di saat kita kaya kita bersyukur, di saat kita miskin kita sabar, maka berarti kita sukses. Maka kesuksesan tidak diukur oleh warna kehidupan, tapi bagaimana kita merespon kepada warna kehidupan itu. Itulah iman yang sadar akan tabiat kehidupan. Tentu yang kelima, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kita kuat menghadapi permasalahan-permasalahan hidup ini? Karena tentunya hidup ini harus dibangun di atas asas yang disebut dengan ihtisab. Ihtisab itu ya kalkulasi-kalkulasi kira-kira begitu. Seperti hadis Nabi mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wahtisaban." Imanan wahtisaban. Kata ihtisab itu adalah bagian dari kalkulasi kita. Artinya apa? Untuk apa sih kita hidup ini? Itu hisab, muhasabah juga. Maka orang mukmin hidup dengan kehidupannya itu di atas asas muhasabah terus-menerus.
untuk apa, sudah sampai di mana, apa yang sudah kita persiapkan, apa yang sudah kita lakukan, dan sebagainya. Maka orang beriman akan sadar bahwa kehidupan kita ini semuanya bermuara kepada satu hal, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya sahabat Rasulullah SAW digelari dengan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan inilah harapan kita, bahwa mudah-mudahan semua kita ini berjalan untuk mencari ridhonya Allah, dan pada akhirnya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Karena itu yang kita cari dalam kehidupan kita. Dengan ridha inilah kita akan diberikan kasihnya Allah, rahmatnya Allah. Dan hanya dengan rahmatnya kita akan diampuni dan masuk syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita cari sungguhnya. Maka orang beriman itu tidak terlalu banyak susah dengan hiruk pikuk dunia ini. Mudah, enteng, alhamdulillah berjalan. Ada masalah juga berjalan. Toh, dibalik dari semua itu ada ridha Allah. Saya mencari ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya buka toko, saya dapat $1 atau $10 atau $1 juta. Bagi saya biasa saja. Karena yang saya cari, yang terpenting dari semua itu bukan dolarnya, tapi ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di Indonesia rupiah ya. Nah, tentu yang keenam, Bapak dan Ibu sekalian, adalah bahwa dunia ini sementara. Kata Ustadz Deril, kalau nggak salah, penyanyi. Akhirat selamanya. Artinya apa? Ini juga diambil kepada permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Bahwa bagaimanapun juga, permasalahan yang kita hadapi, kesulitan yang ada dalam hidup kita ini pasti akan berakhir. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu ini adalah berakhir dan hancur pada akhirnya. Yang kekal selamanya adalah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Waladarul akhirah tu khairun wa abqa. Ya. Ada satu ayat dalam Al-Qur'an yang mungkin sedikit perlu kita selami bersama. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Segala sesuatu yang hidup dalam alam semesta ini akan merasakan kematian. Pertama yang harus kita fahami dari ayat ini, bahwa segala sesuatu akan merasakan. Kata rasa itu dzauqun, dha'iqah. Seperti kita merasakan makanan, ana adzuqut ta'am, saya merasakan makanan. Kenapa Allah kata merasakan? Karena percayalah bahwa hal yang akan paling kita rasakan itu adalah di saat-saat kita dicabut nyawanya oleh malakul maut. Hal yang paling pelik yang akan kita rasakan, yang paling susah, yang paling menyakitkan yang akan kita rasakan dalam kehidupan kita adalah di saat kita dicabut nyawanya oleh malakul maut. Sampai-sampai manusia yang paling halus cara pencabutan nyawanya. Siapa itu? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya Fatimah masih melihat di raut muka Rasulullah seolah-olah menahan sebuah sakit. Tapi apa kata Rasulullah? Inilah pain, inilah kepedihan, inilah keperihan terakhir yang saya akan rasakan dalam hidup ini. Oleh sebab itu Rasulullah mengajarkan bahwa orang yang dicabut nyawanya itu bagikan dicincang 300 kali pedang. Bayangkan kalau dicincang 300 kali pedang itu. Sangat luar biasa. Dari ubung-ubung nyawa kita dicabut itu. Makanya waktu kecil di bayi-bayi itu ada yang lembek di situ kepala kita. Dari situ nanti nyawa kita dicabut. Dan kehidupan kita akan meninggalkan dari atraf. Dari ujung-ujung. Ujung kaki kita, ujung tangan kita ini mulai hilang kehidupannya. Ruhnya udah hilang. Makanya kalau ada orang yang sakratul maut, coba sentuh tangannya. Dingin. Walaupun masih hangat kepalanya. Kenapa? Udah mulai tercabut tuh. Coba bayangkan. Dan itu sudah terasa itu. Sudah terasa. Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa akan merasakan. Dan di saat nyawa dicabut seperti itu, Allah masih begitu sayang kepada kita. Diberikan kesempatan untuk bertaubat. Diberikan kesempatan untuk beristighfar. Diberikan kesempatan untuk menyadari kesalahan-kesalahannya. Sampai terjadi ghirghar. Apa ghirghar itu? Bunyi terakhir dari seseorang yang menghembuskan nafasnya. Habis. Sampai terjadi itu, Allah masih membuka pintu kasihnya untuk kita dimaafkan, untuk kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah menerima taubat hambanya sebelum dia bergirgar. Terakhir bunyi yang keluar itu. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini, bahwa semua kita itu akan merasakan keperihan itu. Bagaimana cara mengatasi agar tidak terlalu perih di saat kita meninggal dunia ini?
Di saat nyawa kita dicabut. Persiapkan sesuatu yang menyenangkan yang bisa kita lihat di saat-saat seperti itu. Apa itu? Akan terbayang seluruh amalan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khair yara. Dan mulai nampak itu ketika kita sudah mulai sakratul maut. Sejak kita mulai balik nampak apa yang pernah kita lakukan pada jam sekian, pada tanggal sekian. Sampai detik kita menghembuskan, sudah mulai nampak di dalam screening kita itu apa yang pernah kita lakukan. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, ini seperti ibu ya. Saat-saat yang paling susah bagi seorang ibu itu ketika melahirkan. Sangat pedih, sakit. Tapi apa yang terjadi? Ibu bayangannya anaknya sehat. Maka ketika suster memperlihatkan anaknya kepada ibu yang masih merasakan sakit itu, ibu itu tersenyum. Tersenyum, lupa sakit itu. Sama di saat kita dicabut nyawanya itu. Ketika nyawa kita dicabut, lalu nampak di screen kita amalan-amalan yang baik-baik saja. Alhamdulillah, senang hati kita ini. Terlupakan seluruh perih di saat malakul maut mencabut itu. Inilah harapan kita Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahala yang sempurna hanya akan diberikan di hari akhirat nanti. Dunia kita tempat berjuang, bukan untuk menemukan hasilnya yang sempurna. Terkadang kita bekerja keras, teman-teman kita bekerja keras, siang malam membanting tulang, tapi hasilnya kok tidak seperti yang kita harapkan. Ya, memang itulah tabiat dunia. Kapan akan mendapatkan hasil yang sempurna? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kamu akan menemukan pahalanya yang sempurna di hari akhirat nanti. Maka jangan pernah bersedih ketika kita sudah begini, sudah begitu, kok masih begini. Orang beriman nggak pernah seperti itu. Kenapa? Karena ada harapan bahwa ada tempat, ada masa di mana itu akan lebih baik bagi kita. Maka saya ingin tutup dengan ini Bapak sekalian, Bapak dan Ibu sekalian. Orang beriman akan senantiasa termotivasi dan kuat karena di ujung perjalanan hidupnya, perjalanan yang sangat panjang dengan lika-liku itu, pasti akan menemukan yang terbaik. Dengan apa? Dengan iman tadi itu. Karena iman itu menjanjikan keberuntungan. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Falah. Orang beriman itu kalau beriman insya Allah beruntung, sukses. Kalau ada orang yang merasa beriman, tapi merasa kok enggak beruntung, dia masih perlu belajar tentang iman itu. Karena orang beriman pasti beruntung, pasti sukses. Dan oleh karenanya, kata orang yang berbahasa Inggris, at the end of the tunnel, there is a shining light. Di ujung terowongan panjang itu ada cahaya. Maka bagi kita orang beriman, jangan pernah frustrasi, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah sakit hati. Karena di ujung semuanya itu ada yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Walal akhiratu khairun wa abqa. Itulah akhirat kita. Maka mari kita semua membangun rasa syukur dan sabar ini, karena memang itulah dua senjata yang kita harus pakai dalam menghadapi segala permasalahan yang kita hadapi sekarang ini. Tentu saya ingin akhiri dengan mengatakan begini. Dengan semua ini bukan berarti kita melihat dunia ini tidak perlu kita bekerja keras. Itu adalah sebuah anggapan yang salah. Ya. Bahkan harus kita membangun dunia ini yang lebih baik lagi. Dunia yang lebih baik. Dan kalau kita berbicara dunia baik, ya tentu makmur, perekonomian maju, politik kuat, sehat, secara militer juga sehat. Itu harus kita bangun semuanya. Kenapa? Itu fungsi khilafah kita. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, saya menjadikan khalifah. Maka fungsi kita semuanya ini bukan pembahasan politiknya, makna politiknya. Fungsi kita sebagai manusia, setiap individu wajib membangun dunianya ini menjadi dunia yang lebih baik. Maka saya ingin tutup dengan ceritanya Imam Syafi'i. Waktu beliau sudah pindah ke Mesir, kan beliau itu tadinya di Baghdad ya. Lalu kemudian belakangan pindah ke Mesir. Ketika di Mesir beliau terhormat, ulama yang dihormatin, tentu kehidupannya lebih baik. Ada seorang Yahudi pernah menguji beliau. Ketemu di jalan. Lalu dia mengatakan, ya Syekh, bukankah nabimu mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Dan dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Loh, kenapa kok kehidupan kamu lebih baik dari kehidupan saya? Saya kan kafir, kata orang Yahudi itu. Apa kata Imam Syafi'i? Itu hadis benar sekali. Kenapa? Karena dunia ini bagaimanapun, ya, baiknya bagi saya, hebatnya bagi saya, besarnya bagi saya,
ini masih penjara dibanding dengan apa yang Allah telah siapkan bagi saya di surga nanti. Bagi saya ini penjara. Saya rasanya ingin segera keluar dari penjara ini untuk pergi ke surga saya. Tapi bagi Anda, sejahat apapun dunia ini, sependerita apapun dunia ini masih surga bagi Anda dibanding dengan apa yang Allah telah persiapkan bagi kamu di neraka nanti. Maka ketika kita berbicara bahwa mari kita berjuang untuk akhirat kita, bukan berarti dunia kita pandang enteng. Justru ad-dunya mazra'atul akhirah. Di dunia inilah kita menanam untuk kita petik hasilnya di akhirat nanti. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan, menjaga kita, memberkahi kita. Dan yang terpenting mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala pengabdian kita insyaallah. Saya kira saya akhiri sampai di sini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Imam Samsi. Alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan kajian dari beliau. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Ustadz bersama keluarga. Dan semoga perjuangan Ustadz di sana juga dimudahkan ya Ustadz ya, karena masih panjang banget ini, yang banyak banget yang mesti dikerjakan dan dikejar ya Allah. Ya, itulah Bapak Ibu dimudahkan Allah, kajian dari Ustadz Imam Samsi. Nah, selamat beraktivitas Ustadz. Misalnya Ustadz mau undur diri, monggo. Atau ada doa, mau ada doa iya, dari Ustadz, dari semuanya. Ya betul. Untuk kita semuanya. Iya, belum ada doa. Untuk kita doa boleh. Monggo. Sebenarnya Ustadz Samsul Bahrain ini bisa mimpin, tapi nggak apa-apa. Nanti Ustadz Samsul Bahrain bisa sambung lagi insya Allah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mari kita menutup acara kajian kita pada pagi hari ini waktu New York, malam hari waktu Indonesia, dengan bersama-sama merendahkan hati kita, jiwa kita, memberikan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diterima dan diijabah. Khususnya untuk mereka-mereka yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah menerima segala pengabdian mereka, mengampuni segala khilaf dan dosa kesalahan mereka, diselimuti dengan rahmat dan kasih sayangnya, dan insya Allah diterima ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim. Allahumma naqqihim min al-khutaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min danas. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.